Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Mari kita mempreview dan memprediksi apa aja yang akan terjadi di Crown Jewel Premium Live Event langsung dari Arab Saudi. Crown Jewel tahun 2024 menyajikan 7 match guys ya. Bukan 6, bukan 5, 7 match yang sudah diresmikan akan dipertandingkan di perhelatan terbesar Arab Saudi yang levelnya harus setara WrestleMania sepertinya ya guys ya. Tayangnya kapan sih Bang live-nya? Live Crown Jewel 2024 karena disiarkan dari Arab Saudi berarti waktunya menyesuaikan guys ya. Ditayangkan di WWE Network di tanggal 2 November 2024 malam Minggu, hari Sabtu malam Minggu jam 12 malam, tepat di tengah malam sampai jam 3 subuh atau lebih guys ya, sekitaran segitu. Dan mari begadang bersama nonton bersama di channel Gilang Gulat melalui live reactionnya, watch alongnya. 2 match utama yang kadang-kadang jadi hal besar di Crown Jewel tahun ini adalah penobatan siapa Crown Jewel Champion pertama untuk men's dan untuk women guys ya. Dan sepertinya spot main event untuk champion versus champion tergeser oleh Bloodline Story guys, dimana kita tahu kalau Roman Reigns dan The Usos reunite untuk ngurusin Solo Sikoa dan juga pasukannya. Kita akan bahas secara berurutan guys ya. Dan kita mulai saja video prediksi Crown Jewel 2024. Match pertama adalah match hiburan, Women's Tag Team Championship match Fatal 4-Way Tag Team guys, dimana perwakilan tag team dari brand masing-masing hadir untuk menantang the champion of Women's Tag Team. Kita punya Jakara Jackson and Lash Legend dari NXT, Io Sky dan Kairi Sane Damage Control dari Monday Night Raw, serta Chelsea Green Piper Niven dari SmackDown. Mereka semua ingin menantang tag team champion woman kita dan di pertandingan resmi oleh Nick Aldis di Crown Jewel besok guys ya. Ini perpaduan yang cukup menarik kalau saya bilang, karena ini menekankan status tag team championship untuk woman guys yang bisa diperebutkan di setiap brand. Di SmackDown boleh, di Raw boleh, bahkan di NXT pun boleh guys ya. Jadi ini satu-satunya championship yang cross brand yang dimiliki WWE sekarang. Ini jadi kayak penekanan kalau semua bisa menantang dan bahkan dapat spot di sebuah premium live event. Saya tidak perlu banyak membicarakan tentang ini. Kita tahu bagaimana build up-nya, mereka mengunjungi brand lawannya satu sama lain yang membuat feel dari feud ini cukup spesial. Tapi yang kita tahu, ini akan jadi kesempatan lain untuk retainnya Bianca dan Jade Cargill. Karena kalau dibandingin dari 3 tag team yang lain, kesannya sepertinya Jade sama Bianca masih belum terkalahkan. Tetapi bisa aja guys, tiba-tiba kita dapat new champion di match ini. Prediksi saya, title masih akan dipegang oleh Jade Cargill dan juga Bianca. Mungkin akan dilepas kalau sudah masuk ke tahun 2025 guys ya. Karena ekspektasi pribadi saya dan juga menurut rumor, Jade sama Bianca bisa jadi akan dipertarungkan di WrestleMania dan di build up-nya mulai 2025. Jadi mereka belum diperlihatkan kalau mereka ini terlihat akan split, dikasih bumbu-bumbu mungkin perselisihan, kecemburuan, tidak ada guys. Belum ada itu. Masa tiba-tiba mereka kalah di sini? Saya masih ragu ya guys ya. Tapi kalaupun ada yang menang, ya semuanya dapatkan untuk menang guys ya. Mungkin juga NXT bisa menang karena cara WWE untuk naikin rating di channel baru NXT, memberikan tag team champion yang cross brand ini untuk pegulat dari NXT. Kemungkinan itu masih banyak, tapi saya prediksinya adalah Jade Cargill dan juga Bianca Belair still the Women's Tag Team Champion. Match selanjutnya, Triple Threat US Title Match guys. Wah, ini pasti match yang mantap.
Saya selalu enjoy dan saya selalu terhibur, selalu menikmati pertarungan Andrade dan Carmelo di setiap episode SmackDown sampai Best of 7 series mereka yang mungkin sekarang sudah selesai. Semua matchnya menjadi match yang keren yang ada di SmackDown. Tadinya build up-nya terkesan salah satu antara Carmelo atau Andrade yang mungkin akan menantang LA Knight. Tapi karena LA Knight kesal sama kedua orang ini, jadi pada saat di SmackDown kemarin dia jadi wasit, dia menentukan pemenangnya adalah dirinya sendiri. Wasitnya yang menang. Bagaimana ceritanya itu wasit menang? Memang karena ini LA Knight sangat kesal dengan apa yang terjadi dan membuat Nick Aldis jadi kesal juga. Kenapa kau mengacaukan matchnya LA Knight? Ya udah, kau dapat dua-duanya, triple threat jadi matchnya. Ancaman loh bagi LA Knight karena LA Knight tidak harus dikunci untuk orang bisa merebut title-nya. Itu bisa jadi hal yang merugikan bagi LA Knight guys ya. Dan juga mungkin cara WWE kalau misalnya ada new champion, cara WWE untuk melindungi kekuatan dari LA Knight dengan tidak menguncinya untuk merebut title-nya. Akan tetapi saya memprediksi kalau ini akan retain juga guys ya. Kenapa? Karena saya merasa ketiga-tiganya itu masih sama kuat dan LA Knight pun masih cukup solid untuk pegang title dalam waktu yang lebih lama lagi guys ya. Dan juga tidak begitu penting juga LA Knight lepas titlenya saat ini. Jadi saya berpikir prediksinya LA Knight mungkin akan masih champion. Tetapi matchnya jangan sampai skip. Matchnya pasti akan keren, pasti akan seru dan dipenuhi gerakan-gerakan yang cukup solid. Terus kapan LA Knight bisa lepas title? Bisa jadi LA Knight mungkin akan lepas title di Premium Live Event selanjutnya atau bahkan di tahun 2025. Ada nggak kemungkinan ada champion baru? Sepertinya ada. Dan saya pun tidak begitu yakin dengan prediksi saya yang untuk triple threat match ini. Karena ketiganya saya berpikir layak untuk pegang atau pantas untuk pegang title di brand SmackDown. Mungkin terlalu dini untuk Carmelo, bisa jadi ke Andrade dulu guys ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman atau banyak dari teman-teman yang ngerasa bookingan US title ini belakangan di brand SmackDown tuh agak kurang. Kompetisinya tuh agak kurang di sisi LA Knight-nya. Malah perseteruan yang lebih kental itu justru ada di Andrade dan juga Carmelo Hayes-nya. Jadi kesannya kayak LA Knight-nya hanya dimasukkan jadi mix and match untuk feud-nya si Carmelo dan juga Andrade yang sedang berjalan. Dan WWE pun membuild up si Andrade dan Carmelo ini sama kuat. Mereka Best of 7 Series pun tidak ada penyelesaiannya dan tidak ada kejelasan siapa yang menang dalam Best of 7 Series tersebut. Bisa jadi di Crown Jewel ini jadi penentuan. Kalau misalnya pemenangnya dari Andrade atau Carmelo, itu jadi penentuan siapa yang lebih baik, yang terbaik dalam feud kali ini, Andrade atau Carmelo. Gitu. Mungkin teman-teman punya prediksi lain, silahkan komen di bawah. Tapi untuk saya masih berpikir prediksinya LA Knight masih champion kita. Match selanjutnya, match yang cukup mantap juga guys ya, yang sudah diresmikan oleh Triple H, yaitu Kevin Owens melawan Randy Orton. Ini bagian dari cerita Kevin Owens yang kesal dengan Cody. Kevin Owens yang merasa dihianati Cody. Saat dia merasa dihianati Cody, malah kesannya Randy Orton memilih untuk berada di pihaknya Cody, yang membuat Kevin Owens tambah merasa kesal karena dua temannya, dua yang dia pikir sahabat, itu telah mengkhianati dia. Ya dalam point of view Kevin Owens sendiri guys ya. Padahal nyatanya kita tahu Randy Orton waktu itu nggak ada niat untuk mukul ataupun menghajar Kevin Owens. Randy Orton justru mau melerai Kevin Owens dan juga Cody Rhodes saat itu. Tapi Kevin Owens terlanjur diluapi oleh emosi yang menjadi-jadi, yang membuat pikirannya sudah tidak bisa terkontrol lagi dan dia masuk ke dalam mode heel-nya guys. Kita tahu di episode SmackDown sebelumnya Randy Orton minta match ke Triple H, tapi Triple H melarangnya karena Kevin Owens bisa sangat berbahaya di masa dia sekarang, di saat-saat ini, karena dia lagi emosi banget. Dia bisa melakukan sesuatu hal di luar nurul kepada kamu Randy Orton dan takut Randy Orton itu cedera lagi, kata Triple H. Dan Randy Orton masih menggebu-gebu dan dia beranggap Triple H malah melindungi Kevin Owens. Dia mau Triple H yang mengerti dengan posisinya sekarang, dan pada akhirnya Triple H akhirnya bisa mengiyakan dan fix matchnya terjadi di Crown Jewel.
Terus apa yang bakal terjadi? Saya berpikir ini adalah momen di mana Kevin Owens bisa terlihat mengancam dan terlihat menakutkan. Dia harus membuktikan omongannya Triple H yang mana dia bisa membahayakan Randy Orton. Jadi, prediksi saya Kevin Owens menang di sini karena ini OTW Kevin Owens akan menuju Cody Rhodes. Karena kan tujuan ini ceritanya Kevin Owens ke Cody Rhodes. Randy Orton ada di sini karena di Crown Jewel Cody lagi sama Gunta untuk champion versus champion. Jadi untuk menunjukkan kekuatannya, menunjukkan betapa bahaya dirinya, Kevin Owens harus menang di match ini kalau saya pikir. Tapi bisa juga sih kalau misalnya matchnya DQ atau mungkin Kevin Owens itu di roll up oleh Randy Orton, terus Kevin Owens menghajar Randy Orton bertubi-tubi sampai membahayakan dirinya. Bisa juga mengarah ke situ. Tapi untuk pribadi saya berpikir prediksinya Kevin Owens menang di match ini guys ya. Dan kita berharap setelah ini Kevin Owens bisa langsung masuk ke feud-nya melawan Cody Rhodes. Match selanjutnya yang sudah diresmikan juga, Seth freaking Rollins melawan Bronson Reed the Monster. Ceritanya Bronson Reed ini pernah tsunami Seth freaking Rollins pada saat Seth Rollins itu waktu mau menantang untuk melanjutkan perseteruan mungkin ke arah CM Punk. Tapi Bronson Reed terlanjur datang dan tsunami Seth Rollins sebanyak 6 kali. Terus Seth Rollins off dulu setelah itu, terus balik dia mengacaukan match Bronson Reed yang last monster standing guys. Kenapa Bronson Reed menghajar Seth Rollins saat itu? Tujuan Bronson Reed ya simply karena dia ingin diperhatikan. Dia ingin memperlihatkan impact dia di rosternya Monday Night Raw. Dia nggak mau dipandang sebelah mata. Tujuannya itu guys dalam cerita ini. Jadi dia nggak ada masalah sebenarnya sama Seth Rollins. Dia mau cari masalah aja kepada siapapun untuk nunjukin kalau dia ini jadi ancaman di Raw ini. Dan juga untuk menekankan posisinya ke Adam Pearce ya guys ya. Terus dia lanjut feud dengan Braun Strowman menuju ke Last Monster Standing sampai Rollins kembali untuk mengacaukan matchnya dan membuat Bronson Reed kalah. Nah, ini adalah jadi titik puncak dari feud ini, membuat Bronson Reed dan juga Seth Rollins brawl beberapa kali. Akhirnya Adam Pearce menentukan untuk match mereka di Crown Jewel. Ini mereka sering brawl di episode Monday Night Raw dan harusnya match ini itu no DQ kan ya. Kita berharapnya begitu, saya pun berharapnya begitu. Dan sampai detik ini saya bikin video ini saya nggak dapat kabar mereka akan match stipulasinya seperti apa gitu. Jadi matchnya akan normal seperti biasa, tapi itu akan terasa tidak memuaskan karena build up brawling yang cukup brutal dan juga bisa masuk ke level ekstrim. Tapi kalau matchnya normal, pasti akan mengecewakan. Cuma ada hal yang cukup jadi concern kita guys ya. Jadi di episode Raw kemarin, Bronson Reed Death Valley Driver atau banting Seth Rollins ke meja-meja di area parkir dari atas dari dalam kontainer. Dan ini mengarah ke Seth Rollins yang kena masalah punggung. Jadi diumumin oleh Joe Tessitore kalau Rollins ini kena masalah punggung guys. Yang akan diupdate lagi kondisi punggungnya seperti apa. Saat ini sedang lagi dibawa ke rumah sakit saat itu di episode Raw. Dan belum ada kabar lagi apakah kelanjutannya seperti apa ini match gitu. Jadi ada kemungkinan match ini cancel. Tapi sampai detik ini belum dicopot nih match cardnya atau belum ditentukan ini match nggak jadi. Dengan build up, dengan informasi Rollins belum jelas kondisi injurinya, kondisi cederanya. Kalaupun memang arahnya cedera guys ya, belum ada update itu. Jadi ada indikasi ini bisa cancel. Terus kalau cancel ini nggak ada begitu aja matchnya. Bisa jadi matchnya cancel tapi ada brawl mereka di atas ring. Tetap ada konfrontasi, tetap ada adu pukul, tetap ada pertengkaran atau perkelahian tapi jadi match yang tidak resmi. Maka dari itu tidak perlu dibilang matchnya normal atau no DQ, matchnya tetap brawl gitu. Ini prediksi saya guys ya. Atau bisa juga matchnya tetap terjadi, tapi karena Rollins cedera dan dia tidak mau melewatkan match ini, jadi dia terpaksa harus match dan WWE kasih dia kesempatan match, tapi WWE nggak mau tanggung jawab. Jadilah namanya unsanctioned match, no DQ, tapi WWE nggak tanggung jawab jika Rollins terjadi apa-apa. Bisa jadi ngarah ke situ juga guys ya. Jadi kita wanti-wanti aja nih apa yang akan terjadi di match Bronson Reed dan juga Seth freaking Rollins.
Ada juga kemungkinan matchnya tetap berjalan begitu saja dengan Rollins yang masih sakit di bagian punggungnya, guys. Itu mungkin agak sedikit mengecewakan bagi saya ya, kalau tidak ada cerita apa-apa ataupun tidak ada pengungkapan apa-apa terkait insiden yang terjadi di Raw menuju Crown Jewel ini. Jujur, ini saya agak susah memprediksinya karena dalam pikiran saya itu banyak kemungkinan guys ya. Jadi kalau match ini bisa terjadi 2 kali atau 3 kali atau mungkin ngarah ke trilogi, bisa jadi Rollins kalah di match Crown Jewel ini dan bikin Bronson Reed bisa lebih kuat menuju match kedua mereka. Tapi kalau match ini hanya sekali saja, kemungkinan besarnya Rollins yang menang karena momentum Rollins menuju feud selanjutnya. Tapi saya merasa ada sedikit keraguan ya dengan prediksi saya kali ini. Saya memprediksikan Seth Rollins yang akan menang guys, dengan Bronson Reed yang akan tetap kasih tsunami ke Seth Rollins dan membuat Seth Rollins kesakitan dan mungkin akan susah untuk bangkit menuju ke belakang setelah matchnya. Jadi mungkin matchnya Rollins bisa roll up atau Bronson Reed bisa dipin dengan sebuah gangguan tidak fokus yang membuat Bronson Reed kalah tapi tetap kuat dan Bronson Reed lanjut ngasih tsunami ke Seth Rollins. Saya masih tetap berpikir ada tsunami untuk Seth Rollins di match ini. Match selanjutnya, the first ever Crown Jewel Champion. Champion versus Champion Women's Title guys. Jadi Arab Saudi itu ngeluarin 2 title Crown Jewel spesial, untuk woman 1, untuk men 1. Dan yang untuk woman pertarungannya antara champion Raw dan juga champion SmackDown guys ya, WWE Women's Champion sama Women's World Champion. Nia Jax melawan Liv Morgan. Liv Morgan kemungkinan besar bawa Dominic sama bawa Raquel guys ya untuk masuk ke match ini. Karena susah kalau ngadapin Nia Jax tanpa bala bantuan, iya kan? Jadi mungkin Nia Jax bisa sedikit ada gangguan dari Raquel di luar atau Dominic di luar, dan ada drama Tiffany sepertinya akan terjadi di sini. Tiffany yang mau cash in bisa jadi seperti itu juga. Tetapi kalau di atas kertas jelas Nia Jax yang lebih unggul guys di sini guys ya. Liv Morgan kan bookingannya lemah di Monday Night Raw. Dia kuat gara-gara ada Raquel, ada Dominic. Bahkan ada Raquel dan Dominic aja, Rhea bisa ngurusin si Liv Morgan ini tetepan. Jadi agak sulit kalau kita berpikir Liv Morgan menang di sini. Kalau saya ya guys ya. Jadi saya berpikir Nia Jax menang dengan size-nya yang lebih unggul, dengan powerhouse style-nya. Tapi kemungkinan akan ada momen di mana Nia Jax kesulitan, Nia Jax mungkin sempat akan terkapar dan di situ ada momen Tiffany mau cash in. Bisa jadi seperti itu. Dan saya nggak tahu nih bakal ada cash in beneran atau enggak di Crown Jewel. Tapi saya berpikir Nia Jax kemungkinan besar akan menang guys di sini. Tapi terlepas dari semua itu, match ini hanya match exhibition saja, champion versus champion, bukan title for title, bukan winner takes all guys ya. Pemenangnya dapat belt ataupun sabuk baru buatan Raja Arab yang hanya dipresentasikan pada saat mereka di Arab Saudi. Setelah di Raw, kemungkinan gak dibawa lagi juga. Dan gak akan diperebutkan sama siapapun juga. Dan itu akan jadi champion komemoratif tidak jelas yang akan muncul di museum. Jadi kayak memorabilia aja. Mungkin tahun depan Crown Jewel juga akan ada title itu kali guys ya. Akan ada title itu lagi tuh mungkin untuk membuat tradisi yang tidak seharusnya dibuat. Match berikutnya, match yang seharusnya main event. Champion kita undisputed Abang Cody Rhodes melawan champion kita World Heavyweight Abang Gunther. Champion versus champion, nggak winners takes all, yang menang jadi Crown Jewel Champion pertama yang men guys ya di WWE. Ini bisa jadi kita sebut sebagai event yang bersejarah karena kita akan dapat the first ever Crown Jewel Champion di malam Crown Jewel Premium Live Event besok ini. Tetapi kita tahu ini cuma match eksibisi sekali lagi. Ini cuma match pertemuan champion sama champion. Ceritanya pun, cerita yang dibawa tidak kuat juga guys. Karena kita tahu ini cuma ya buat main-main aja. buat seru-seruan aja mereka. Naikin level dari kualitas match Crown Jewel. Jadi dari kualitas show untuk Crown Jewel sendiri. Dibikin spesial, dibikin bersejarah. Tetapi tidak penting. Benar tidak penting kalau saya bilang guys. Tapi bukan berarti matchnya akan jelek bro. Gunther Cody
Tidak mungkin ngasih match yang jelek. Ya minimal normal lah. Minimal ya sekaliber main event Raw atau main event SmackDown lah guys. Pasti oke lah matchnya ya. Saya nggak berharap tinggi tapi oke. Saya tahu Gunta gimana kualitasnya. Saya tahu Cody gimana mau bawa emosi dalam matchnya. Begitu. Dan yang susah nebaknya adalah siapa yang menang. Susah ya. Menurut saya agak susah guys. Jadi kalau kita ambil kemungkinan ya. Kalau yang menang Gunta, gimana Cody? Misalnya dikunci sama Gunta nih Cody gitu. Cody dipin sama champion lain. Cody yang di undisputed yang ngalahin Roman ini. Cody yang selalu OP di setiap kesempatannya. Terus dipin sama Gunta. Agak nggak mungkin kalau saya bilang. Nah, terus gimana kalau Cody yang menang? Dia ngepin Gunta. It's okay sih, Gunta pernah dipin sama Semi. Gunta pernah dipin sama Semi. Dan Gunta bisa jadi, tapi Gunta akan turun kekuatannya kalau dia pin clean sama Cody. Jadi kayak nunjukin ke kita kalau championnya lebih kuat Cody lah jelas. Championnya lebih besaran yang punya SmackDown jelas, bukan yang Raw. Terus gimana perasaan Netflix nanti? Champion utama dia, yang Raw di Amerika guys ya, itu Gunta itu pernah dipin sama seorang Cody Rhodes. Jadi pemberian saya seperti itu guys. Kalau kita ngomong mudahnya aja memprediksi guys, Cody nggak mungkin kalah guys, iya nggak sih? Cody nggak akan kalah ya nggak sih? Jadi Cody sulit untuk kalah guys. Cody menang guys. Coba gimana nih cara WWE untuk melindungi Gunta? Apakah tetap clean menangnya? Atau roll up? Atau gangguan? Kalau saya pikir guys, ini ada kemungkinan yang ada dalam otak saya sekarang adalah Cody dihajar Kevin Owens. Matchnya DQ, yang menang Cody. Karena kan cerita selanjutnya Cody ya Kevin Owens kan guys. Cody menang. Ini ada yang di otak saya gitu. Atau Ludwig menghajar Cody, membuat Gunta DQ. Gunta yang kalah. Cuma ada satu hal yang jadi halangan dengan kedua kemungkinan tadi. Nih misal nih guys ya, ada yang menang. Arab itu maunya pemenang dikasih title formalitas di atas ring, iya kan? Kalau endingnya Cody dihajar, akan canggung dia berdiri lagi mau diserahin title oleh Raja Arab, oleh orang Arab, akan canggung gitu karena dia baru dihajar nih. Kok selebrasi penyerahan title? Berarti menangnya harus seger, harus menang gitu loh, harus yang victorious gitu loh menangnya. Gak bisa menang dihajar, menang DQ agak susah gitu. Nah ini di sini letak kesulitannya. Finishnya kemungkinan seperti apa nebaknya nih guys kalau saya bilang. Kayaknya akan sederhana sepertinya. Saya memilih Cody menang dengan pin Gunta. Itu jadi pilihan yang atau prediksi yang cukup sederhana untuk saya jadikan prediksi saya untuk match ini. Dengan analisa saya buat sendiri tadi guys. Jadi agak sulit untuk memilih antara salah satunya. Karena ini pertaruhannya adalah nama brandnya sendiri dan status championshipnya itu sendiri. Tapi saya coba memilih dengan sederhana. Cody menang, pin Gunta. Cody is the first ever Crown Jewel Champion. Main event kita sepertinya kemungkinan besar main event guys. Tadinya Gunta sama Cody dong main event. Tapi kayaknya ini deh, Arab nggak mau main eventnya bukan Bloodline. Makanya matchnya jadi Bloodline aja deh. Dibikinlah match tiba-tiba ini yang terburu-buru ceritanya. Kita kan taunya Bloodline itu harusnya slow pace gitu. Slow pace, pelan-pelan pengungkapan. Tiba-tiba kok jadi buru-buru dalam 3 minggu langsung jadi. Cerita reunite-nya Jey Uso yang sudah keluar dari Bloodline setahun yang lalu. Hanya dalam 3 minggu reunite lagi. Gimana ceritanya? Saya sudah mengungkapkan kekesalan dan juga menganalisa kemungkinan-kemungkinan tentang match ini terjadi di video sebelum ini guys ya. Jadi tolong kalau mau penjelasan lebih detail soal itu, soal match ini dan opini saya dan tanggapan saya silakan ke video itu. Tapi yang sudah nonton kita coba guys. Kita coba memprediksi apa yang terjadi. Ini kan match 3 lawan 4 ya kesannya guys ya. Karena 4 Bloodline solo, ada 3 Bloodline-nya OG si Roman Reigns. Ini tetap 3 lawan 3 guys, satu orang nggak main. Sama kayak apa yang terjadi di Cody Rhodes, Kevin Owens sama Randy Orton melawan Bloodline-nya solo. Itu kan match card-nya kan gambarnya juga 4-3 gitu loh. Tapi kan yang match 3, jadinya 3 lawan 3 tetap ini guys. Cuma nanti solo milih siapa yang nggak bertanding gitu aja sih. Tetap 3 lawan 3. Apakah teman-teman berpikir semi? Saya udah ngomong di video saya sebelum ini.
Sami akan masuk di match ini. Melihat cerita Raw kayaknya sulit guys. Melihat cerita apa yang terjadi di Raw kemarin agak sulit Sami masuk dalam timnya Roman di sini guys. Dan kalaupun itu terjadi di Crown Jewel, aduh buru-buru banget. Kecewa saya. Mana ada tiba-tiba kayak gitu. Sami yang tidak terima Jay balik lagi untuk membela Roman. Terus diperlihatkan si Sami ngomong sama Solo. Terus tiba-tiba nanti Sami ada di pihaknya Roman. Atau tiba-tiba ada di pihaknya Solo. Aduh. Itu buru-buru sekali. Saya nggak berharap lebih sama match ini. Dan sejak awal saya juga tidak berharap match ini terjadi. Ini match tidak seharusnya terjadi di Crown Jewel guys. Bukannya saya pikir ini match akan jelek. Bukannya saya nggak seneng atau nggak excited melihat matchnya. It's not supposed to be in Crown Jewel. It's the build up for War Games. Akan lebih memuaskan kalau semuanya terjadi battling di War Games gitu loh. Kenapa harus ke Arab dulu? Karena bahkan SmackDown aja belum tayang kan ya. Dari video ini saya buat dimana mereka nge-reveal ini di setelah Monday Night Raw, yang Jay aja belum ketemu Roman, tiba-tiba udah mau team up sama Roman. Gimana mau memaafkannya itu? Kagak ada, belum tayang, orang belum tahu gitu ibaratnya. Mungkin karena faktor sosial media juga yang banyak spoiler, jadi WWE merasa kecolongan. Ya udahlah kita ungkapin saja match cardnya ini loh, ini matchnya yang sudah ditunggu-tunggu. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak terlalu berharap dengan match ini karena juga saya tidak berharap ini match terjadi di Crown Jewel. Apakah berarti tidak akan ada momen besar, tidak akan ada storyline menarik yang terjadi dalam matchnya? Tentu tidak begitu dong. Kemungkinan tetap ada story bagaimana Uso kembali bersama, bagaimana mungkin Jay sama Roman masih agak canggung gitu. Dan ada kemungkinan lain bisa jadi mobil The Rock ada di parkiran Arab. Tapi kita tahu guys ya, kalau matchnya Bloodline pasti akan slow pace di awal. Di opening mungkin gede dulu, terus slow lama, barulah gede lagi di belakang. Gitu doang kan matchnya. Ada ngantuknya pasti. Dan prediksi saya berpikir ya, Solo tuh harus punya momen kemenangan yang kuat. Solo tuh harus melihatkan kalau dia tuh ancaman, dia tuh powerful gitu. Jadi seharusnya Solo menang di sini. Prediksi saya Solo yang menang sama timnya. Kalau Solo kalah lagi, menuju War Games gak asik guys. Menuju War Games gak asik. Kita udah tahu siapa yang menang. Roman gak perlu cari orang keempat, dia udah menang lawan Solo di Crown Jewel. Nah, iya kan? Ini kan build up-nya biar Solo tuh biar Roman tuh cari orang keempat. Nah, dia pasti harus kalah di sini entah bagaimanapun caranya. Nah, Jacob Fatu yang menghajar semua orangnya bodo amat. Yang penting tim Roman harus kalah dulu di sini. Atau bisa DQ juga dong. Bisa DQ juga bisa. Tapi yang jelas kita butuh momen Solo kuat dan mengancam. Karena sejauh ini di SmackDown Solo sama sekali tidak mengancam. Tapi aura Solo sebagai pemimpin dengan bantuan Jacob Fatu I love you Solo itu cukup ngangkat guys. Yes, cukup ngangkat itu. Nah, tinggal WWE ngasih kita kesempatan untuk memperlihatkan di Solo mengancam loh ini guys. Bisa jadi mengalahkan timnya Roman. Tugasnya Roman setelah match ini kalau Solo yang menang, dia harus nyari orang keempat untuk bantu dia. Atau jangan-jangan Solo akan ada orang kelima. Lah, gimana itu? Sekali lagi prediksi saya, tim Solo Bloodline 2.0 wannabe yang akan memenangkan match ini. Dan itu dia prediksi saya tentang Crown Jewel di tahun 2024 ini yang akan terjadi, akan terselenggara di hari Sabtu, malam Minggu, tengah malam sampai subuh sekitar jam 3-an ya guys ya. Kita biasa ketahui kan kalau Crown Jewel ataupun event-event selain event besarnya WWE, premium live event yang biasa itu cuma 3 jam. Dan itu biasanya diisi dengan 5 match guys. Ya paling banter nambah satu lagi 6 match. Karena ini 7 match, saya yakin ada match yang singkat yang akan dikorbankan untuk memaksimalkan durasi yang ada. Menurut saya WWE tidak akan membuat match atau premium live event ini terlalu molor ya. Jadi tetap stay di 3 jam, lebih dikit nggak apa-apa, lebih 15 menit atau lebih 20 menit bahkan tuh nggak apa-apa. Berarti dari 7 match ini ada yang dikorbankan durasinya. Jadi ada yang mungkin dipersingkat waktunya dan ditiadakan segmen-segmen nggak penting kayak promo konfrontasi kayak waktu Bad Blood kemarin. Mungkin nyanyi-nyanyinya dikurangin atau video package-nya yang dikurangin guys ya, karena ini ada 7 guys.
cukup banyak kalau saya bilang. WrestleMania aja 6 apa 7 ya? Berarti ini WrestleMania nih begini nih. Demi meningkatkan kualitas dan level besar big fight show-nya di Arab Saudi, WWE bikin match card yang sepadat ini. Teman-teman punya prediksi juga? Silahkan komen di bawah. Dan saya tidak begitu yakin di beberapa match prediksi saya guys ya. Bisa jadi salah juga. Namanya juga prediksi ya, bisa salah, bisa benar. Walaupun saya sering benar belakangan ini guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menjadi subscribernya Gilang Gular. Thank you.